Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Yang saya hormati dosen pengampu Bahasa Indonesia Bapak Abdul Hafiz, yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya sebagai moderator. Nama saya Sasa Marisa bersama teman saya Rizkika Salsabila Utami dan Silviani Pulungan. Bab 1 Pendahuluan 1. Latar belakang masalah. Teks artikel atau artikel merupakan salah satu karya tulis yang dipublikasikan. Biasanya, artikel dapat dengan mudah di media sosial, seperti koran ataupun majalah, dan lain sebagainya. Artikel bisa ditulis oleh semua orang. Namun, sebelum menulis teks artikel, harus dipahami terlebih dahulu tentang pengertian, jenis, struktur, ciri-ciri, kaidah maupun kebahasaannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang biasa kita sebut dengan KBBI, artikel merupakan sebuah karya tulis lengkap. Contohnya, berita atau teks esai dalam majalah. Menurut Tommy Rianto, dalam buku Cepat Menguasai Soal Bahasa Indonesia SMA dan Madrasah Aliyah pada tahun 2019, teks artikel merupakan sebuah karya tulis cepat, berisikan opini atau pendapat penulis tentang isu permasalahan, bertujuan untuk memberikan informasi, memengaruhi, meyakinkan, atau menghibur pembaca. Penulisan artikel bersifat faktual, artinya ditulis berdasarkan kenyataan yang didapat dari pengenalan maupun pengalaman. Karena itu, artikel bisa dikategorikan sebagai karya non-fiksi. Artikel bisa dimaknai secara luas, karena banyaknya jenis yang biasa dipilih untuk ditulis. Penulis artikel bisa saja memilih hanya untuk menulis tema di luar kebiasaannya. Penulis juga perlu untuk memahami berbagai teknik menulis yang memuat berbagai hasil penelitian. Artikel biasanya dibuat untuk bertujuan menyampaikan gagasan yang dilengkapi fakta serta data dan disajikan dalam bentuk tulisan. Salah satu jenis artikel yang akan dibahas di sini adalah artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah karya tulis yang umumnya dipublikasikan oleh jurnal-jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah itu sendiri ialah publikasi yang diterbitkan secara berkala oleh kalangan akademis. Artikel yang termuat dalam jurnal memiliki ciri khas berupa kabar keilmuan yang terdapat di dalamnya. Artikel ilmiah biasa berupa dari penelitian lapangan maupun penelitian pustaka, dan sama-sama memiliki pembaca dari kalangan akademis secara khusus. Kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada di atas secara singkat, penulis mengidentifikasikan masalah yang ada di dalam makalah ini sebagai berikut. 1. Apakah pengertian artikel? 2. Apa saja ciri-ciri artikel itu? 3. Apa saja jenis-jenis artikel? 4. Apa saja jenis-jenis artikel berdasarkan lainnya? Yang ketiga ialah tujuan. Berdasarkan latar belakang tujuan masalah yang telah diuraikan di atas, makalah ini bertujuan untuk mengetahui pengertian artikel, untuk mengetahui ciri-ciri artikel, untuk mengetahui jenis-jenis artikel, untuk mengetahui apa saja jenis-jenis artikel berdasarkan isiannya. Sekarang masuk ke bab 2, yaitu pembahasan. Pengertian artikel secara umum menurut beberapa para ahli. Secara umum, artikel adalah karya tulis ilmiah dengan penulisan yang lengkap, yang berisi sebuah pemikiran maupun fakta yang dapat memberi rasa yakin atau menghibur kepada pembacanya, dan juga dipublikasikan ke suatu media seperti majalah dan lain sebagainya. Berikut ini adalah beberapa definisi
artikel menurut Fahla Ahri sebagai berikut. 1. Lilian E. Wolseley. Menurut Lilian, artikel ialah sebuah karangan tertulis yang memiliki panjang yang tidak dapat ditentukan dan memiliki tujuan yang menyampaikan gagasan serta fakta yang sifatnya aktual dan kontroversial dengan tujuan menghibur atau memengaruhi pembaca. Yang kedua ialah dari Andi Baswamafatoto. Menurut Andi, artikel merupakan sebuah karya tulis lengkap yang ditulis untuk dipublis atau ditampilkan pada surat kabar maupun majalah. Yang ketiga ialah menurut Webster New World Dictionary. Menurut Webster, artikel merupakan sebuah tulisan dalam bentuk non-fiksi yang namun lengkap dapat ditemukan pada surat kabar. Berikutnya menurut Lockman Fitman Office Dictionary, mengemukakan bahwa artikel ialah sebuah tulisan non-fiksi, berbentuk biasa dan bebas dari suatu majalah dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh ialah menurut Essential English Dictionary, ialah artikel tulisan lengkap yang terdapat pada sebuah majalah. Yang kedelapan adalah menurut Al-Aqli. Al-Aqli berpendapat bahwa artikel merupakan suatu karya tulis ilmiah yang dibuat oleh masing-masing disiplin ilmu serta setiap pembahasan terdapat dikaji dan diselesaikan secara tuntas dan jelas. Dengan begitu, para pembaca bisa dapat mengambil intisari dan manfaatnya. Yang 9 ialah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sering kita sebut dengan KBBI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan sebuah karya tulis yang dibuat secara lengkap seperti sebuah esai pada majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Yang ke-10 adalah menurut Cambridge Dictionary. Menurut Cambridge, artikel merupakan sebuah tulisan yang menjelaskan subjek-subjek tertentu dan kemudian dipublis di media seperti koran dan lain sebagainya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Rizky Kazalzabila Utami. Yang kedua yaitu ciri-ciri artikel. Yang pertama itu artikel sendiri merupakan sebuah karya tulis yang dibuat secara singkat, jelas, dan padat. Yang kedua, isi pada sebuah artikel merupakan sebuah fakta. Yang ketiga, artikel sendiri merupakan sebuah karya tulis yang bersifat informatif dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Penulisan sebuah artikel harus ditulis secara sistematis. Yang ketiga, jenis-jenis artikel. Yang pertama itu narasi. Narasi di sini merupakan salah satu jenis artikel yang isinya menceritakan suatu rangkaian peristiwa secara sistematis. Yang kedua, deskripsi. Deskripsi sendiri merupakan sebuah artikel yang isinya merupakan sebuah karangan yang dapat menggambarkan suatu hal kepada para pembacanya. Yang ketiga, eksposisi. Eksposisi merupakan sebuah artikel yang isinya dari artikel tersebut menjelaskan serta memberikan informasi mengenai suatu hal yang dapat menambah informasi ataupun wawasan pembacanya. Yang keempat, argumentasi. Yang keempat yaitu argumentasi. Argumentasi merupakan sebuah artikel yang bertujuan dalam hal membuktikan suatu kebenaran mengenai sebuah pendapat dengan memberikan bukti-bukti secara fakta yang dapat dijadikan sebagai suatu alasan. Yang kelima, persuasi. Persuasi merupakan sebuah artikel yang bertujuan untuk mempengaruhi para pembacanya. Berdasarkan tujuannya, artikel terbagi ke dalam 5 jenis. Yang pertama, deskripsi. Jenis artikel yang satu ini menjelaskan berdasarkan apa yang bisa diamati secara langsung. Yang kedua, narasi. Narasi adalah suatu bentuk tulisan yang menyampaikan sesuatu dalam bentuk rangkaian peristiwa yang terjadi dalam suatu kesatuan waktu. Yang ketiga, eksposisi. Eksposisi adalah artikel yang menyampaikan informasi mengenai suatu permasalahan dengan menyajikan argumen atau pendukung berupa bukti. Yang keempat yaitu persuasi. Persuasi bisa diartikan sebagai ajakan atau bujukan. Jika dikaitkan dengan artikel, maka artikel persuasi adalah karangan yang bertujuan untuk mengajak pembaca untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Contoh yang diberikan bisa berupa seorang tokoh yang tetap bugar di usia tua. Kemudian dijelaskan bahwa itu semua merupakan hasil dari kebiasaan hidup sehat. Yang kelima, argumentasi.
Kalimat argumentasi seringkali ada dalam berbagai jenis artikel. Jika dalam artikel lain argumentasi digunakan sebagai penguatan dari tujuan sesungguhnya, maka di sini argumentasi merupakan keseluruhan tujuan tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Silviani Pulungan. Baiklah, saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh teman saya. 4. Jenis-jenis artikel berdasarkan isinya. 1. Artikel ilmiah populer. Isi dari artikel ilmiah populer adalah hasil penelitian atau kajian yang dilakukan secara ilmiah. Karya tulis ilmiah biasanya mengandung berbagai istilah dan bahasa ilmiah yang seringkali dianggap berat dan kebanyakan hanya dimengerti orang-orang tertentu. 2. Artikel opini. Dari jenis-jenis artikel yang ada, bisa dikatakan opini merupakan jenis yang sangat subjektif. Dalam menulis opini, penulis bebas menyampaikan pendapatnya terhadap suatu isu. 3. Artikel tutorial. Sebagaimana sebutannya, artikel tutorial berisi tuntunan dan tata cara untuk mengerjakan sesuatu. Artikel jenis ini bisa digunakan untuk berbagai bidang tulisan, misalnya cara menanam pohon pisang pada bidang pertanian atau cara mengganti oli sendiri pada bidang otomotif. 4. Artikel review. Dalam artikel review, penulis mengulas suatu produk dari berbagai isi, mulai dari produsennya, spesifikasinya, serta kegunaan dan cara menggunakannya. Tak boleh ketinggalan bahasan tentang kelebihan dan kekurangan karena biasanya itu merupakan bagian yang paling dicari pembaca. Artikel jenis ini biasanya dimaksudkan untuk memberi pertimbangan atau referensi bagi pembaca sebelum menggunakan suatu produk. Menurut Sulasmono, berdasarkan jenis informasinya, artikel diklarifikasi menjadi yaitu 1. Artikel hasil penelitian. 2. Artikel konseptual. 3. Artikel telaah buku baru atau resensi review. 4. Dan artikel yang berisi uraian tentang ilmuwan yang dianggap berjasa dalam karyanya atau obituari. 1. Artikel hasil penelitian. Setiap hasil penelitian dapat dipublikasikan melalui jurnal ilmiah atau disajikan dalam forum ilmiah. Hasil penelitian tersebut perlu disusun terlebih dahulu ke dalam wujud artikel ilmiah sebelum dipublikasikan melalui jurnal. Artikel hasil penelitian pada umumnya berisi tentang 1. Judul artikel, 2. Nama peneliti, 3. Abstrak dan kata-kata kunci, 4. Pendahuluan atau di dalamnya mengulas latar belakang dan kajian teori sesuai variabel yang diteliti, 5. Metode, 6. Hasil dan pembahasan, 7. Kesimpulan, dan 8. Daftar pusaka. 2. Artikel konseptual. Berbeda dengan artikel hasil penelitian, artikel konseptual lebih menekankan pada penguraian gagasan si penulis yang didukung dengan kajian teoritis yang mendukung pada gagasan tersebut. Dalam artikel konseptual, tanpa disertai dengan penulisan metode atau rancangan penelitian, tetapi berisi penjelasan gagasan yang didukung dengan alasan-alasan rasional dari teori yang relevan dengan maksud gagasan tersebut. 3. Artikel telaah buku atau resensi. Salah satu wujud tulisan ilmiah adalah telaah buku atau resensi. Resensi buku sering disebut tinjuan buku, timbangan buku, bedah buku, maupun pembicaraan dari buku. Resensi merupakan suatu tulisan yang berisi atau mendeskripsikan tentang pertimbangan dari buku atau wawasan tentang baik dan kurang baiknya dari kualitas suatu tulisan. 4. Artikel uraian tentang ilmuwan atau obituari. Obituari biasanya ditulis untuk orang-orang yang terkenal atau setidak-tidaknya yang telah memberikan banyak inspirasi selama hidupnya. Obituari merupakan karya ilmiah yang berisikan tentang deskripsi atau penjelasan seorang ilmuwan beserta sepak terjangnya atau kiprahnya dalam pengembangan ilmunya tersebut. Obituari berisikan atau mendeskripsikan dengan perjalanan hidup seorang ilmuwan beserta perjuangannya dalam menyandang ilmunya sebagai penghormatan bagi ilmuwan tersebut. Kesimpulannya,
Teks artikel atau artikel merupakan salah satu karya tulis yang dipublikasikan. Menurut Tommy Rianto dalam buku Cepat Menguasai Soal Bahasa Indonesia SMA dan MA 2019, teks artikel merupakan sebuah karya tulis lepas berisikan opini atau pendapat penulis tentang isu permasalahan bertujuan untuk memberi informasi, mempengaruhi, meyakinkan, atau untuk menghibur pembaca. Artikel merupakan jenis tulisan yang populer dan banyak dihasilkan oleh para penulis. Kegiatan ini juga melahirkan tulisan artikel yang beragam, baik pada tema, teknik, maupun tujuan penyampaiannya. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media online maupun cetak, melalui koran, majalah, buletin, dan seterusnya, dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, menghibur. Artikel adalah suatu karya tulis yang memiliki tujuan tertentu dan bisa dipublikasikan pada berbagai media. Penulisan artikel bersifat faktual, artinya ditulis berdasarkan kenyataan yang didapat dari pengamatan maupun pengalaman. Artikel bisa dimaknai secara luas karena banyaknya jenis yang bisa dipilih untuk ditulis. Salah satu jenis artikel yang akan dibahas di sini adalah artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah karya tulis yang umumnya dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kata, saya mohon maaf. Nun wal qalam ya masturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.